Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 82. Pada hikmah nomor 82 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan, Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli. Barang siapa yang menjumpai balasan amalnya saat ini, maksudnya di dunia, maka hal tersebut bisa menjadi petunjuk bahwa amal orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Jadi barang siapa yang merasakan buah dari amal ibadah kita di dunia, maka buah tersebut menjadi tanda diterimanya amal kita di akhirat. Maksudnya beginilah, kita sudah sholat. Kita kepengen tahu apakah sholat kita diterima oleh Allah nanti di akhirat atau tidak. Maka tanda-tandanya ada di dunia. Ketika amal sholat tersebut berbuah, maka insya Allah di akhirat pun berbuah. Dengan kata lain, kalau sholat yang kita lakukan di dunia berbuah, maka nanti di akhirat pun berbuah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan buahnya amal? Nah, man wajada samrota amalihi ajilan. Nah, samrota amali itu apa? Maksudnya buah amal itu apa? Nah, yang dimaksud buahnya amal, kalau menurut Imam Syarqawi di sini adalah manisnya ketika beramal. Nikmatnya ketika beramal. Jadi kalau kita melakukan suatu amal ibadah, kita merasa nikmat, kita merasa manis melakukannya, itu salah satu ciri kalau amal tersebut nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin contoh sehari-hari begini. Kalau kita ketika sholat nikmat, betah berlama-lama ketika sholat, ketika kita di tempat pengajian betah, nikmat, manis, senang. Nah itu perasaan-perasaan senang tersebut merupakan salah satu tanda kalau amal ibadah kita ngaji, amal ibadah kita sholat, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Nah, tetapi dilanjutkan dalam syarahnya. Tetapi kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat misalnya, nikmatnya duduk di tempat pengajian misalnya, kita jangan terjebak di dalam sholat tersebut. Kita jangan terjebak di dalam tempat ngaji tersebut. Kenapa? Karena tujuan kita yang sejati bukanlah sholat itu sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sholat, wah udah enak sholat terus. Lama-lama dia hanya sholat melulu, tetapi Allah akan dilupakan. Dia ngaji melulu, Allah akan terlupakan. Dengan kata lain, dia sholat, tujuan sholat bukan lagi mencari ridho Allah, tetapi mencari kenikmatan ketika sholat. Mungkin dia pergi ke tempat ngaji, tapi tujuannya ngaji bukan lagi mencari ridho Allah, tetapi mencari kenikmatan di tempat pengajian. Jadi jelas ya. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli
ajilan. Barang siapa yang menemukan buah dari amal perbuatannya ketika di dunia, maka dia merupakan salah satu orang yang insya Allah amal perbuatannya diterima nanti di akhirat. Tetapi nanti kalau sudah seperti itu, jangan sampai tujuan kita beramal, jangan sampai tujuan kita beribadah adalah mencari buahnya amal tersebut. Itu salah, kurang ideal, ya begitu ya. Karena apa? Karena tujuan kita yang sesungguhnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.